Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan mengenalkan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu dari sebelah kiri saya, peneliti senior Drone Emprit Yan Kurniawan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Yan. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian berikutnya adalah mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Mas Pras, selamat malam. Malam Mas Bram. Terima kasih. Kemudian ada pula peneliti ICW, Egy Prima Yoga. Mas Egy, selamat malam. Terima kasih. Baik, dan kita masih menunggu satu orang narasumber lagi, yakni Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak KPK, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini. Dan bagi Anda, para penonton yang menyaksikan kami dari kanal YouTube CNN Indonesia, untuk bisa meninggalkan komentar, bisa pertanyaan, bisa pernyataan Anda yang akan kami tanyakan pada narasumber yang ada di studio malam hari ini. Langsung saja kalau begitu, saya ke Mas Pras terlebih dahulu. Jadi Anda melihat kalau kemudian penangkapan Wamen Noel ini sebuah komitmen kah? Atau kemudian ya semacam kompromi saja kalau kita bandingkan dengan ada abolisi, ada amnesti sebelumnya? Kalau penangkapan Pak Wamen, apalagi Pak Wamen memang anggota dari partai politik Gerindra, partainya Pak Presiden, tentu saja ini nggak bisa kita nilai, kita lihat bahwa ini ada komprominya, memang murni penegakan hukum, Mas Bram. Jadi soal kemudian, di belakang ada sebelumnya Pak Presiden ada mengambil keputusan untuk amnesti atau mengambil keputusan untuk abolisi dan lain-lain. Saya pikir itu harus dipotret secara terpisah, karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK kemarin terkait dengan Pak Wamen tentu saja itu sudah senafas dengan pidato Pak Presiden sebelumnya, ya, bahwa memang tanggal 16 kalau nggak salah itu beliau pidato kenegaraan dan menyatakan dengan tegas bahwa akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas kepada koruptor dan diejawantahkan melalui tindakan KPK. Jadi itu yang kemudian kita wanti-wanti kemarin, Mas Bram, bahwa jangan sampai kemudian arahan Pak Presiden ini, bahkan Pak Presiden menyatakan bahwa menstate bahwa ini yang pertama ya, dulu Jokowi berapa kali kita minta juga nggak mau, dia menyatakan bahwa Pak Presiden nggak akan netral karena dia adalah Panglima Pemberantasan Korupsi. Jadi maksud Anda statement itu sudah memperjelas posisi beliau di mana. Jadi memang harus ada ketegasan dari eksekutif gitu ya, ada di mana posisinya, karena belajar dari kemarin di era Pak Jokowi, setiap ada operasi tangkap tangan KPK, sibuk tuh teman-teman dari istana ngomong KPK kampungan, OTT kampungan, sama aja kayak nembak di kebun binatang lah, berburu. Jadi maksudnya respon istana itu juga menggambarkan jadi sebetulnya. Jadi respon istana hari ini itu harus kita lihat secara satu nafas, karena nggak guna kemudian kalau misalnya Pak Presiden pidato dengan tegas bahwa beliau akan memimpin pemberantasan korupsi, KPK kemudian menangkap bahkan dari anggota kabinet dari Partai Gerindra sendiri, lalu kemudian nanti istana malah ini KPK nggak ada kerjaan, KPK kampungan nih, OTT dan lain-lain. Nah itu yang kemudian kita lihat bahwa itu seperti pemberantasan korupsi yang omon-omon, tapi ini sampai saat ini kita lihat masih satu nafas, Mas Bram. Jadi ini yang harus kita jaga, karena bahkan langsung dicopot sebagai wamen. Betul. Jadi Presiden juga harus kita jaga konsistensinya, karena jangan sampai kemudian ya Pak Presiden kan juga kekuasaan kan pasti nggak akan mungkin selamanya ya, Pak. Jangan sampai Pak Presiden nanti meninggalkan legacy yang buruk, Mas presiden yang buruk. Ini yang ingin saya ketahui dan mungkin semua orang awam yang melihat kita malam hari ini. Sebetulnya kalau kemudian ada kecurigaan bahwa menjadi tersangka itu bisa pesanan, apa yang sebetulnya digodok teman-teman KPK sepengalaman Anda saat itu? Saya pikir enggak, kecuali di era Firly ya.
Kalau di era Firly ya memang bisa mungkin karena intervensi politiknya sangat kuat dan Pak Firly-nya juga memang Tapi kan itu artinya kepemimpinan terbukti. sebelum ini begitu loh. Iya, saya pikir kalau kepemimpinan era ini insya Allah sih enggak ya Mas Bram. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan teman-teman di dalam sekarang saat ini konsisten. Dan saya kenal percis siapa para pimpinan sekarang. Itu senior saya, Pak Fitro, ada pimpinan saya dulu, ada direktur saya, Pak Setio, dirdik saya. Waktu saya jadi penyidik, beliau dirdik. Terus direktur penyidikan juga adalah senior saya, Bang Asep. Jadi era Pak Setio Jadi menurut saya Anda pikir- tidak mungkin akan ada pesanan, Saya tidak mungkin pikir- ada politisasi begitu, Mas Pras? Ini tergantung masalah soal politisasi dan pesanan ini karena KPK ini sebenarnya rentan, Mas Bram. Oke. Jadi kalau kita ngomongin KPK itu kuat dan itu tergantung dari Bapak Presiden. Bapak Presiden atau Ketua KPK-nya, Mas Enggak, Pras? Bapak Presiden. Oke. Jadi yang memiliki kekuatan 4 matra sebagai panglima tertinggi dari 4 angkatan juga memiliki kontrol mutlak terhadap senjata. Jadi kalau kita ngomongin kekuatan itu kita ngomongin senjata, Oke. Mas Bram. Oke. Kita nggak ngomongin soal inilah itu dan lain-lain itu bullshit lah, omong kosong. Jadi ketika presiden kemudian berpihak kepada pemberantasan korupsi maka KPK menjadi kuat. Saya nggak bisa ngomong, saya akan ngomong bicara jujur bahwa di era Pak SBY berpihak pada pemberantasan korupsi. Bukan saya ada kaitannya dengan teman-teman di Demokrat, nggak ada. Tapi ketika Pak Jokowi kita lihat bahwa KPK kemudian terseok-seok, bahkan untuk melakukan penangkapan kadang-kadang di daerah aja mereka nggak bisa. Oke. Mau melakukan Pelemahannya penangkapan pun Harun melalui Masiku, revisi undang-undang begitu ya? iya, Oke. penangkapan Harun Masiku itu teman-teman yang menangkap justru ditangkap. Oke. Terjadilah insiden di Masjid PTIK. Nah, hal-hal seperti itu nggak bisa kita omong bahwa KPK-nya malah bukan, karena Presiden tidak membackup KPK. Oke. Ya kita akan uji lagi nanti di era ini, 10 tahun Pak Jokowi itu kemudian KPK sebegitu lemahnya karena Presiden nggak ada di sana kakinya. Nah kita ujilah di sini. Tapi paling tidak 10 Gimana, bulan Prabowo? ini Anda lihat nafasnya KPK? Insya Allah sih. Saya lihat sih konsistensi Pak Prabowo masih sampai sekarang ini masih terjaga ya. Karena kita lihat aja nanti, kita lihat gini aja Mas. Ada nggak penyidik KPK diserang? Ada nggak penyidik KPK nanti misalnya di teror? Ada nggak nanti ada yang lempar bom ke rumah pimpinan KPK dan lain-lain. Nah itu artinya KPK lemah dan Presiden nggak ada di sana. Presiden nggak berpihak di KPK, nggak berpihak di keberpihakannya kan pemberantasan terlihat di korupsi. situ ya, maksud Ya. Anda ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang 10 bulan santai-santai aja, nggak ada yang nyerang KPK dan kita lihat juga dari teman-teman Gerindra nggak ada yang nyerang KPK sampai hari ini ya. Nggak ada yang ngomongin KPK kampungan, KPK harus berhenti, KPK harus dipecat, KPK harus bla bla, penyidik-penyidiknya harus ditangkap, nggak ada. Beda dengan era Jokowi. Setiap minggu kami mau ditangkap sama polisi. Oke, jadi sebetulnya itu untuk iklim pemberantasan korupsi sudah membaik hari ini menurut Anda? Dengan kondisi Kita nggak seperti ini? masih terlalu prematur, Oke. Mas Bram. Tapi harapan itu ada. Jadi tapi kalau kita ngomongin ini masih KPK sudah membaik, Presiden sudah sesuai dengan janji-janji beliau, ya itu masih prematur. Tapi kita jagain terus Bapak Presiden, tentu saja ya beliau adalah pimpinan kita, pimpinan tertinggi pemberantasan korupsi. Mau nggak mau kita akan jadi makmum beliau. Oke. Dan kita lihat arahnya kemana Tapi nih. optimisme itu ada ya, paling tidak itu ya, Mas Pras? Imam Oke. ini membawa kita ke arah mana? Kemana? nih? Oke, nanti akan saya perdalam lagi. Saya akan sapa terlebih dahulu salah satu narasumber kita yang baru saja sampai, Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat datang. Malam, Mas Agung. Bram, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Iya. Oke, jadi saya tadi menanyakan kepada Mas Pras, begitu mantan penyidik KPK, bagaimana kemudian membaca vibes 10 bulan ini begitu ya. Iya. Saya ingin tanyakan Anda dari perspektif politik, Mas Iya. Agung sebetulnya. Jadi kalau banyak yang menganggap ini adalah komitmen, tapi di satu sisi kemarin kita sudah melihat ada abolisi, ada amnesti untuk Hasto Kristianto, untuk Tom Lembong begitu. Iya. Bagaimana secara politik kita menafsirkan itu? Bisakah kemudian dibaca ini menjadi ada keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi? Mas Ya, Agung? biasanya anggota kabinet ataupun anggota kader partai gitu ya, ada legal protection ya Mas Bram semua gitu. Jadi kalau ini tidak ya. Malam itu juga Pak Prabowo langsung memecat lewat Mas Pras macam itu, kemudian berikutnya langsung dikeluarkan dari keanggotaan Gerindra. Oke, Saya itu kira yang ini- terbaru hari ini ya, Iya, lewat Sekjen Gerindra. impressive statement ya, bahwa Pak Prabowo punya keberpihakan yang jelas, sebagaimana pidato terakhir beliau di 15 Agustus, siapapun yang bermasalah, yang problematik,
baik itu di koalisi, apakah Gerindra, apakah oknum-oknum TNI, Polri, ya harus disikat seperti itu. Dan saya mengapresiasi itu, dan memang waktu 10 bulan ini sebagaimana kata Mas Pras tadi tidak bisa kita simpulkan bagaimana kampanye pemberantasan korupsi ke depan semacam itu. Tapi yang jelas ini permulaan yang baik, bahwa Presiden tidak melindungi anggota kabinetnya, kader Gerindra sekalipun, dan itu sebuah momentum baik. Saya berharap ini bisa membuat khususnya Kemenaker itu bisa bersih-bersih. Ya, bukan hanya berhenti di kasus Bang Noel ya, karena kan ini ada 2 kasus bersamaan yang berkelindan semacam itu. Kalau bisa oknumnya, mafianya yang di situ dibersihkan semua, dan semua kementerian juga demikian. Oke, kami tangkap. Ya, Pun kemarin kemudian KPK mengatakan ini sebenarnya kasusnya dari 2019 begitu Persis, ya, Mas Agung. persis. Saya ke Mas Egi kalau begitu. Jadi kalau ini kemudian kita harapkan sebagai momen bersih-bersih, seberapa kita masih bisa optimis? Atau jangan-jangan ya ini cuma salah satu aja, permukaan saja begitu Mas Egi? ICW melihat bagaimana? Ya, pertama memang kita lihat ada langkah baik ya. Langkah baik pertama dari KPK, kembali gencar melakukan OTT. Dan yang kedua juga dari Presiden Prabowo ketika ada salah satu jajaran wakil menterinya melakukan praktik koruptif, kemudian langsung dipecat. Itu langkah baik sebetulnya. Tapi bagaimanapun kami sendiri punya kekhawatiran tetap, karena ditangkapnya Noel menunjukkan atau menimbulkan pertanyaan, sebetulnya penunjukan menteri ini berdasarkan apa sih? Gitu ya. Kita menarik mundur begitu Betul. ya pada saat pemilihannya begitu ya. Mas Betul. Raga? Kalau melihat rekam jejaknya, rasanya kita melihat rekam jejaknya adalah pendukung Prabowo dalam konteks konteks pemilihan presiden. Tapi juga kita tidak melihat apakah yang bersangkutan punya rekam jejak kompetensi, integritas, atau kapasitas. Di situ yang harusnya kita pertanyakan. Sehingga saya punya kekhawatiran ke depan ada pejabat-pejabat lain yang diperlakukan serupa. Oke. Atau melakukan praktik serupa gitu ya. Apakah dia juga akan melakukan praktik korupsi atau tidak, itu yang nantinya harus kita lihat ke depan. Dan saya rasa di sini KPK juga punya peran. KPK saya rasa tidak patut juga sebatas levelnya yang ditangkap itu bukan level-level yang rendah gitu ya. Harusnya juga punya pantauan yang lebih kuat kepada para pejabat yang levelnya paling minimal menteri gitu ya. Atau sebetulnya apa yang kita lihat hari ini, kemudian kemarin KPK juga menjelaskan hari Jumat kalau tidak salah, bagaimana polanya, rentang waktunya sebetulnya. Itu menurut Anda hanya terjadi pada Kementerian Ketenagakerjaan atau kemudian itu bisa kita screening pada kementerian lembaga lain sebetulnya Mas Yogi? Ya, di sini justru bagi saya relevansinya kalau kita bicara soal komitmen Bapak Prabowo dalam pemberantasan korupsi, bisa dilihat apakah ketika sudah dipecat wakil menterinya, ada langkah yang patut untuk melakukan evaluasi di instansi tersebut, ataupun juga di kementerian lainnya. Jadi rasanya kalau mau membuktikan komitmen pemberantasan korupsi, ada evaluasi menyeluruh terhadap para kementerian yang ada di bawah di bawah dirinya, gitu ya. Jadi dilihat apakah kinerjanya sudah cukup mampu untuk memenuhi ekspektasi, atau juga apakah ada potensi penyelewengan yang akan mereka lakukan. Kalau memang itu ada, itu bisa diganti sebetulnya kalau memang ada langkah tegasnya, gitu. Oke, tapi dalam data ICW, analisa ICW sebetulnya pola itu pola yang umum dilakukan atau kemudian ya ini bisa dikatakan hal baru gitu. Bukan penyuapan tapi pemerasan, ini yang kemudian menarik perhatian publik. Betul. Saya rasa kalau untuk ini sendiri kan KPK sudah menyatakan ini dari lama ya, 2019. Jadi artinya memang tidak terjadi baru ketika detik ini atau belakangan 10 bulan ini saja, tapi juga sudah akumulatif. Hanya yang kita lihat adalah justru menteri yang baru atau wakil menteri yang baru juga gagal untuk menghentikan praktik tersebut gitu ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa praktik pemerasan juga seringkali diceritakan oleh banyak orang ada di berbagai lapisan birokrasi. Dan kalau ini terjadinya adalah ketika dilakukan oleh jajaran pimpinan menteri atau wakil menteri, artinya sudah mengakar atau sudah meluas dalam instansi kementerian itu yang harusnya dievaluasi. Oke, berarti logika awam kami sebagai publik, ya bisa saja dong kami curiga kepada pejabat sebelumnya begitu? Patut dicurigai sebetulnya seluruh pejabat-pejabat yang ada saat ini ataupun juga yang sebelumnya. Artinya sudah ada praktik yang mengakar di situ. Itu yang harusnya dievaluasi dan jangan sampai terjadi lagi. Oke. Pun kemudian kalau kemarin berdasarkan informasi dari KPK, pertama kali transfer 3 miliar adalah Desember 2024. Artinya 2 bulan setelah menjabat begitu Mas Yogi? Betul. Artinya kenapa bisa secepat itu ketika seseorang yang baru menduduki jabatan bisa langsung mendapatkan
keleluasaan untuk melakukan tersebut. Artinya kan ada celah dalam sistem yang ada di kementerian atau instansi tersebut untuk bisa membuat orang melakukan praktik demikian. Gitu ya. Di situ kita mempertanyakan pengawasannya seperti apa gitu. Oke, Mas Pras, saya kembali ke Anda. Jadi kalau sepengalaman Anda dalam proses penyidikan begitu, kalau tadi Mas Egi mengatakan sudah mengakar, seberapa kemudian itu juga sebenarnya terjadi banyak begitu, Mas, praktik seperti itu? Iya, tentu saja praktik di wilayah perizinan ini kan bukan cuma di Kemenaker saja, Mas Bram, pastinya. Seperti di Kemenaker, ini yang terdeteksi saja ya sama KPK. Artinya inkasu untuk kasusnya Pak Noel saja nih. Dan teman-teman ya, 11 tersangka. Itu sudah 81 miliar uangnya secara akumulatif, lalu kemudian ada kendaraan dan lain-lain. Lalu dari tahun 2019 dan Pak Noel sendiri dapat jatah 3 miliar. Ini dari tahun 2019, artinya udah 6 tahun lah, 5 atau 6 tahun. Nah, cuman kalau kita tuh biasanya di KPK itu selalu, makanya kemudian orang-orang pada takut kena OTT. Itu Orang ini siapa? Publik, pejabat? Atau misalnya ya koruptor, calon koruptor, tersangka dan lain-lain itu paling takut kalau kasusnya non reguler itu yang OTT seperti ini, karena seperti membuka kotak Pandora. Ketika dibuka kita nggak tahu nih ujung uangnya ini lari kemana. Jadi 81 miliar ini pasti sudah mengalir jauh. Jadi menurut Anda bukan Mungkin hanya bisa, barang bukti yang kemarin ada saja? bukan, jadi ini pasti sudah mengalir jauh dan bisa mungkin ke menteri, mungkin ke pejabat lain, ke dirjen dan lain-lain. Sehingga kemudian kalau kita baca sekali lagi itu kan yang mengajukan K3 itu nggak cuma perusahaan tapi juga pegawai. Betul. Jadi dan kebetulan dari konferensi Pak Ketua kemarin, Ketua KPK mengatakan bahwa pelapornya adalah pegawai. Jadi pelapornya ini buruh yang diperas dari Rp250.000 yang seharusnya itu jadi 6 juta. Betul. Nah, dari buruhnya aja sudah di level itu, apalagi yang sifatnya perusahaan. Dan ingat, perusahaan ini juga ada beberapa perusahaan besar dan lain-lain, dan seluruh Indonesia itu saya pikir 81 miliar ini hanya angka permulaan saja. Mungkin ratusan miliar lah. Jadi kalau sepengalaman Anda seharusnya ini bisa mengalir kemana-mana, seharusnya yang di sekitar Wamen juga pasti sangat berpotensi artinya. Pasti standar operasional prosedur kita kalau proses penyidikan ini pasti akan istilah kami itu akan ditelusuri atau didedel lah istilahnya gitu loh. Kalau kami itu pasti akan kami cacah-cacah jadi kecil-kecil dan akan terus mengalir. Nah, ada harapan kita semua itu setiap kita melakukan penangkapan itu teman-teman yang ditangkap ini mengajukan JC. Kenapa? Karena kalau mereka mengajukan JC, ada syarat JC itu dia harus membongkar perkara yang lebih tinggi atau pejabat yang lebih tinggi atau perkara yang lebih besar yang sedang berjalan atau di Kementerian Tenaga Kerja tersebut. Jadi di Kementerian Tenaga Kerja mungkin saja nggak cuman perkara korupsi itu nggak cuma soal sertifikasi K3, mungkin ada pengadaan barang dan jasa dan lain-lain yang nilainya juga mungkin lebih besar dan terkait dengan dan melibatkan pejabat yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya pada kasus K3 saja, tapi bisa membuka yang lain, pasti. Anda begitu ya? Karena kalau tanpa JC, maka kita nggak bisa memberikan keringanan untuk tuntutan atau untuk di pengadilan, proses pengadilan. Nah, jadi biasanya teman-teman penyidik ini istilahnya kayak golden moment lah. Golden moment nih, baru dimulainya 1-2 bulan proses penyidikan nih, itu kita selalu akan tawarkan kepada tersangka maupun kepada saksi dan lain-lain yang saksi calon tersangka dan lain-lain, siapa yang mau mengajukan JC. Dengan syarat bahwa dia harus membuka perkara yang lebih besar, pejabat yang lebih tinggi lagi. Dan mudah-mudahan Pak Noel misalnya, Pak Wamen bisa mengajukan diri menjadi JC dan membuka tabir-tabir lebih besar lagi perkara-perkara mega korupsi lagi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Pertanyaan publik, kenapa harus 6 tahun? Apa yang bisa Anda baca begitu? Kenapa harus 6 tahun? 2019, akhirnya 2025 sudah berganti menterinya dan segala macam. Kenapa jadi gini, baru sekarang ini bisa terungkap begitu? Kalau ngelihat dari posisi konstruksi perkaranya adalah pemerasan kan. Jadi si penerima kan, kalau proses OTT itu ada penerima, ada pemberi, Mas. Jadi pasti ada dua pihak nih, ada penerima, ada pemberi. Kalau konstruksinya suap pasal 5 dan pasal 12, penerima sama pemberinya bersepakat.
untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Kayak Pemberi misalnya, akan tetap bisa dipidana ya dalam logika ini ya? pemberi dan penerima aktif, Oke, sama-sama aktif. Pemberi memohon sesuatu untuk melakukan agar si penerima ini bersedia melakukan sesuatu. Oke. Biasanya penyelenggara negara atau pejabat. Nah, kalau konstruksinya 12E kecil, ini pemerasan. Biasanya si penguasa atau pejabat publik ini itu yang aktif. Dia yang aktif, dia yang nelponin, dia yang SMS, dia yang WA, dia yang Jemput kontak, bola lah manggil ya. segala macam. Lu mau nggak? Dalam hal ini misalnya K3, lu mau nggak sertifikasi K3-nya cepat keluar? Kalau mau nih bayar sekian, bayar Oke, sekian, oke. bayar sekian. Nah, karena ininya si buruh, kalau konstruksinya pemerasan ini kan kemarin disampaikan oleh Pak Ketua, ini ada buruh yang sedang mengajukan K3 untuk kompetensi sertifikasi, itu kemudian diperas dari 250.000 ke 6 juta. Nah, dari sini Pak, bayangin Pak, laporannya cuma 6 juta loh. Istilah kata 250.000 yang harusnya 250.000 ke 6 juta. Dan itu perorangan ya maksud Anda ya? Teman-teman penyelidik Dumas itu kemudian menyusun konstruksi perkaranya ini berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan, kita nggak tahu. Oke. Sampai bisa utuh mereka temukan bahwa ini rupanya praktek kong kali kong pemerasan terhadap K3 ini telah berlangsung 6 tahun, telah melibatkan uang 81 miliar, itu bukan sehari 2 hari atau sekali telepon, Pak, saya diperas Pak, nggak begitu. Oke, jadi itu cuma waktu yang wajar sebetulnya untuk waktu semua yang wajar. penelusuran. Karena yang kita dibutuhkan, maksud Anda. karena kita telusuri bukan 6 tahun kita telusurinya, tapi misalnya dalam waktu 1 bulan 2 bulan itu kita telusuri, kita melakukan surveillance, kita lakukan mungkin teman-teman intelijen sudah masuk bahkan ikut mendaftar, mengaku sebagai buruh atau mengaku sebagai perusahaan, ikut mendaftar juga, ikut dimintain tarif yang menggelembung tersebut. Kita sudah rapih dikonstruksikan, kita minta keterangan dari mungkin ada pedagang rokok di situ, ada security, ada satpam, ada tukang parkir dan lain. Kita tanya bahwa berapa sih pasarannya, ini gimana sih, dan lain-lain. Terus kita susun, ya mungkin let's say 6 bulan lah. Paling singkat saya Jadi pikir. untuk kasus ini itu worth it atau tidak 6 tahun itu atau terlalu lama sebetulnya? Bukan 6 tahun proses penelusuran, bukan 6 tahun proses penyelidikannya Pak Bram. Jadi yang melakukan penyelidikan ini bukan 6 tahun. Jadi kita melakukan penyelidikan dari 2019 sampai ke 2025 ditangkap bukan. Jadi mungkin penyelidikannya 6 atau 7 bulan atau 1 tahun misalnya. Oke, tergantung pelaporannya. Pelaporannya kapan. Tapi kita menyusun konstruksi bahan keterangan dan alat bukti yang kita susun itu sudah dapat kita tarik kembali bahwa misalnya contoh saya datang ke Kementerian Ketenagakerjaan bahwa maaf kita ngajuin K3 terus kita tanya, ini udah sejak kapan sih tarifnya berubah? Oh dari tahun 2019 Pak. Ini memang udah begini, memang dari zaman dulu udah begini. Mungkin nanti ketika nanti kita tanya lagi, kita gali lagi keterangannya, bisa jadi bukan hanya dari 2019, mungkin dari 2014 Pak. Nanti ada keterangan-keterangan baru digunakan. Nah, dalam konteks OTT ini, KPK sudah menyusun keterangan itu sampai 6 tahun ke belakang gitu. Menyusun konstruksi kejahatannya. Bukan dia melakukan penyelidikan selama 6 tahun, bukan. Tapi dia sudah bisa mendeteksi bahwa kejahatan praktek pemerasan sertifikasi K3 itu sudah dilakukan selama 6 tahun setidak-tidaknya sudah 6 tahun dari informasi yang dikumpulkan oleh dari 14 ya yang ditangkap ya, 14 dan 11 jadi tersangka. 11 jadi tersangka. Oke, kami tangkap. Saya ingin ke Mas Yan terlebih dahulu. Jadi Mas Yan paling tidak ini cukup mengejutkan publik. Kita tahu paling tidak setengah minggu terakhir sejak penangkapan begitu ya. Artinya ini menjadi anggota kabinet pertama. Seberapa publik ini mulai tertarik untuk membahas itu secara permukaan? Jadi gini, terkait dengan isu korupsi ya. Jadi kalau kita pakai kata kunci korupsi gitu di pemerintahannya Pak Prabowo itu ada 2 peak, baik itu artikel pemberitaan maupun peak percakapan. Itu pertama itu terkait dengan korupsinya Hasto dan Tom Lembong. Oke, dua kasus itu dulu ya. Kasus itu, amnesti dan abolisi itu. Nah, yang menarik pada saat itu adalah kesan bahwa politik adalah panglima itu tinggi sekali di publik. Baik yang pro maupun yang kontra, tapi didominasi oleh pro dalam artian sentimen positif, menuai banyak sentimen positif. Kenapa bisa begitu? Karena pertama isu ini dilihat sebagai isu rekonsiliasi, karena ada 2 kelompok besar gitu ya
di kelompoknya Hasto dalam hal ini PDIP maupun di kelompoknya Tom Lembong dalam hal ini adalah para aktivis, terus ada Anies segala di situ. Ya, seperti itu. Walaupun tetap ada kritikan yang cukup besar gitu, terutama dari para pelaku hukum ya. Di medsos itu banyak cuitan atau retweet, share terkait dengan statementnya Pak Novel Baswedan gitu ya, yang mengatakan bahwa ini bahaya nih kalau korupsi diamnestikan atau diabolisikan gitu, ini akan jadi presiden buruk buat penanganan korupsi selanjutnya. Oke, dan adanya kasus Noel ini apakah itu yang merubah? menarik yang keduanya, yang kedua adalah terkait dengan Noel, Bang Noel, dan tidak ada dan sudah ada statement jelas dari Pak Presiden untuk tidak melakukan amnesti, kurang lebih seperti itu. Jadi sepertinya Pak Presiden ini ingin membalikan lagi posisi bahwa penanganan korupsi itu hukumlah sebagai panglimanya, begitu. Tapi itu akhirnya menjadi hal yang positif di netizen. Maksudnya netizen percaya itu, netizen mengamplifikasi statement itu. Ya, jadi gini, kalau kita pakai analisa emosi dalam seminggu terakhir itu ada tadi omongan dari Mas Ega ya. Jadi emosi antisipasi yang paling tinggi. Nanti kita bisa lihat di slide itu. Kenapa bisa begitu? Karena jadi gini, kata yang paling banyak muncul itu jangan-jangan. Gitu. Jangan-jangan. Itu kecurigaan ya kecurigaan, frasa ini itu ya? fenomena gunung es, Mas. Gitu. Jangan-jangan ini baru ininya doang nih gitu. Dan tadi Mas udah katakan kan gitu. Ini alirannya bisa kemana-mana dan bisa kena kemana-mana. Dan itu yang diharapkan sama publik. Gitu. Kalau pemerintahan sekarang tadi dikatakan bahwa bisa membackup KPK yang 10 tahun ini bisa dibilang lemah gitu. Saya yakin nanti salah satu tingkat kepuasan publik tinggi di wilayah hukum dalam hal ini adalah penanganan korupsi. Oke, baik, tahan dulu Mas Yan. Mas Agung, jadi artinya ini menjadi kredit yang baik untuk Prabowo Subianto dan pemerintahan ini? Otomatis ya, tapi memang harus hati-hati karena ini nggak boleh anti klimaks, Mas. Karena dalam artian setelah ditangkap, Bang Noel ini kan ada posisi kosong nih di Wamenaker. Di saat yang sama ada ancaman PHK massal, ada sengkarut masalah yang banyak di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini bagaimana respon Presiden Prabowo? Maksud Anda siapa yang mengganti pun akan cukup mempengaruhi persepsi tadi? Persis, momen bersih-bersih tadi kemudian dilanjutkan apakah ini akan jadi momen reshuffle terbatas atau yang meluas? Siapa orangnya, atau kalau memang nggak digantikan sanggup nggak Pak Yasirli sebagai menteri menangani sengkarut masalah di situ? Karena harus diakui, saya harus apresiasi kerja Bang Noel juga. Dia yang ubek-ubek, kita tahu ijazah banyak yang ditahan, kemudian buruh nggak dibayar. Itu kan kita terbuka di situ. Nah, ini siapa yang melanjutkan? Jangan sampai ini hanya Noel action aja, habis itu selesai, nggak ada lagi gebrakan dari Kemenaker, biasa lagi. Nah, saya berharap ada yang menggantikan, pun kalau nggak Pak Menteri harus kerja 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat lebih baik dari Noel, tanpa Noel semacam itu. Karena kalau enggak, publik akan ya dalam tanda petik anti klimaks gitu, distrust dan seterusnya terhadap Kemenaker. Loh, kok sampai di sini nggak ada kelanjutannya seperti itu. Jadi saya berharap setelah ini ada reshuffle, katanya ada reshuffle pergantian terbatas gitu. Tapi saya berharap meluas, karena ini kan kabinet gemuk. Potensi atau risiko akan ada yang menyusul itu sangat besar. Dengan melihat ada beberapa nama potensial. Berarti pertanyaannya adalah rekomposisi atau kemudian akan ada yang masuk di luar itu semua. Tapi jangan langsung jawab. Segmen berikutnya kita akan bahas bersama, untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.